di atas saya, saudara. Jujur. Sudah diberikan kepada Yesus. Karena Bapa memuliakan Yesus, Yesus pun mempermuliakan Bapa gitu loh. Dengarkan, coba baca ulangnya. Coba baca pelan-pelan baik-baik. Baca pelan-pelan, ulang. Pelan-pelan. Baca baik-baik. Baca telah baik-baik. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, ada anak manusia, ada yang Maha Kuasa. Tidak ada di situ anak manusia yang Maha Kuasa, betul tidak? Anak Manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti, ya kan, yang anak manusia ini di sebelah kanan, yang Maha Kuasa ini di sebelah kiri. Timbul pertanyaan, yang sebelah kiri yang adalah yang Maha Kuasa ini siapa? Yang sebelah kanan ini yang anak manusia siapa? Makanya saya bilang, Bang, di Israel itu, di Yahudi itu ada istilahnya, kalau dia duduk di sebelah kanan itu berarti dia memerintah, Maha Kuasa yang memerintah gitu loh. Buka Yohanes 5 nomor 30. Baca. Kau bilang Yesus Maha Kuasa, anak manusia Maha Kuasa. Baca Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 ayat 30. Yesus nggak berkuasa kalau Roh Allah nggak bersama-sama dengan dia. Disuruh baca, kok malah ngawur sendiri? Baca, bukan kau jelaskan dengan asumsimu. Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, yang berbicara itu anak manusia bukan? Yesus. Iya, anak manusia bukan yang berbicara begitu. Iya, anak manusia. Berkuasa tidak seperti yang tadi kau katakan? Tadi ini kan dia masih di dunia, dia belum mati. Sama-sama anak manusia bukan? Iya, tapi belum mati, Bang, waktu dia ngomong. Gak nanya mati, sama-sama anak manusia bukan? Iya, anak manusia, tapi Yesus masih sebagai manusia. Iya, dia naik ke atas juga sebagai apa memangnya? Roh. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang naik ke atas yang bisa hidup nanti datang lagi gitu? Ada, Isa bin Maryam. Siapa? Isa bin Maryam. Nggak, nanti dia datang lagi gitu loh. Ada nggak? Iya. Nah, Isa ketika datang dalam hadis, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi. Yesus ketika datang kedua kali dia ngapain? Dia menghakimi. Menghakimi siapa? Ya itu yang antikristus itu, yang nggak percaya. Antikristus. Oke, Yesus datang kedua kali akan menghakimi yang namanya antikristus. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 7 22 sampai 23. 7. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyelak daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dikatakan oleh Yesus di situ pelaku tindak kejahatan siapa? Ya orang yang nggak percaya sama Yesus lah. Tadi baca ayat sebelumnya, orang pada hari terakhir memanggil aku siapa? Maksud? Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku siapa? Anak manusia. Baca Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku siapa di situ? Tuhan, Tuhan. Bernubuat pakai nama siapa? Bernubuat demi namamu, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Mengusir setan pakai nama siapa? Namamu ya, nama Yesus, tapi hatinya itu loh, Bang.
Tidak ada di situ hati. Iya. Tapi ya harusnya orang, makanya saya bilang kalau baca Alkitab itu harus mendalami, jangan cuma kita baca ini, baca itu, tapi kita nggak ngerti loh artinya apa. Bibelmu itu, saudara, Bibelmu itu melarang Anda menambahi dan mengurangi. Jadi jangan kau tambahi yang tidak tertulis. Baca Nah, sekarang- yang tertulis. Iya, baca yang Dengarkan, tertulis. saudara. Ya, dengarkan saudara. Yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen. Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen. Kristen. Yang mengusir setan menggunakan nama Yesus, Islam atau Kristen. Kristen, tapi kalau dia mengusir Yang setan, dia bernubuat tapi hatinya nggak kepada Yesus, dia masih Ada tulisannya seperti masih itu. cinta roh, Yang masih tambahin. cinta duniawi, itu sama aja, itu nggak bisa. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana jawabanmu itu? Hah? Kau jawabannya seperti itu dapatnya dari mana? Ada, Yesus kan ngomong juga. Mana Tuhan, tertulis? Tuhan Mana? tidak apa, tapi Tuhan melihat hati gitu loh. Mana Bukan tertulis perkataan. dalam Bible seperti Saudara, kalau kau berani berkata-kata, ya kan, korelasikan dengan data, bahwa data itu sesuai dengan mulut congormu yang berkata-kata. Iya, karena mulutmu itu loh, yang mulutmu bisa membunuhmu, tapi hati itu yang menyelamatkan gitu. Kau sudah mengakui bahwa Matius 7 ayat 22 sampai 23 hanyalah Kristen yang melakukan itu. Ada nggak di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Ada atau tidak? Ya enggak lah, di Yesus di dalam Berarti yang diusir oleh Yesus, berarti yang diusir oleh Yesus dalam ayat 23-nya siapa? Di dalam Kristen atau di luar Kristen? kan orang Kristen banyak juga yang nggak bertobat, yang nggak itu, yang cuman pakai nama Yesus tapi hatinya itu masih jauh dari Yesus gitu loh. Contoh misalnya gembala, pendeta atau apa, dia itu oke, kelihatannya bagus orangnya ini padahal dalam hatinya itu dia ada, misalnya ada apa gitu, ada dosa apa gitu yang disembunyiin, tapi Ya, jemaat-jemaatnya di batu di tep dulu layarnya. gitu. Itu maksud Tuhan gitu loh, Pak. komal goyang, di tep dulu ya, komal goyang. Oke. Gitu loh, Pak. Maksud saya Berarti gitu. berarti menurut Anda tidak semua orang Kristen akan selamat, betul tidak? Ya memang enggak Berarti semua. sia-sialah penyaliban Yesus menebus dosa seluruh manusia di tiang salib. Selamat Bukan datang, sia-sia, saudara. Bang. Bukan sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Manusia itu diberikan hak yang bebas menentukan. Tuhan sudah memberikan jalan kita. Sudah memberikan jalan yang terbaik. Terserah kita mau lanjut atau mau belok lagi gitu loh. Ya terserah manusianya. Menurut Anda selamat tidak? Kalau saya dengan kehidupan saya, puji Tuhan saya selamat. Walaupun Selamat karena apa? ya karena perbuatan saya dan Ya. Apakah perbuatanmu sudah memenuhi syarat daripada apa yang diajarkan oleh Yesus atau tidak? setidaknya bisalah. Baca Matius 5 nomor 20. Baca lagi. Matius. Iya, biar kamu tuh belajar yang tidak kau dapatkan di gereja. Di sini gratis. Matius 5 Matius 5 nomor 20. 20. Itu untuk kita mau masuk surga aja susah, Bang. Ya Susah baca, kita. jangan banyak congor. Baca, baru kau jelaskan. Bagaimana kau jelaskan sesuatu yang belum kau pernah baca? Maka aku Baca berkata dulu. kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keagamaanmu sudah lebih benar tidak daripada ahli Taurat? Ya kan ahli Taurat kan nggak percaya Yesus. Saya
Yesus mengatakan menjadikan ahli Taurat sebagai syarat masuk surga. Kau baca sendiri tadi dalilnya. Matius 5 nomor 20. Jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, keagamaanmu inter sebagai Kristen sudah lebih benar tidak daripada ahli Taurat? Iya, dia menjelaskan waktu itu, menjelaskan kepada siapa? Kamu, kutanya kamu sudah lebih benar tidak keagamaanmu daripada ahli Taurat? Iya, harus dilihat konteksnya dulu, Bang. Waktu dia ngomong itu kan dia Bukannya ngomong ke kamu. murid-muridnya. Yang berarti Yesus ini diperuntukkan hanya kepada murid-muridnya, bukan untuk kamu. Nah, habis itu kan murid-muridnya yang menjelaskan gitu. Berarti pengajaran Yesus ini hanya diperuntukkan kepada murid-muridnya, bukan untuk kamu. Hah? Kenapa dia? Enggak, maksudnya itu kan jangan dipakai ayat yang dipakai buat orang lain gitu loh. Jangan dipakai ayat yang membuat kau pusing. Oke, nggak pakai ayat yang membuat kau Saya nggak pusing. pusing. Oh, kamu nggak pusing jujur maksudnya begitu toh? Ya, saya nggak Ya kan? pusing. Ya sekarang kau membenarkan tidak? Enggak, ini kan Sekarang ayat kau yang abang membenarkan ngasih. Abang ngasih ayat yang Yesus ngomong ke murid-muridnya gitu loh. Nah, Bahasanya apakah kan ayat ini hanya Yesus. baik? Apakah ayat ini hanya berlaku kepada murid Yesus atau hanya atau untuk diperuntukkan untuk seluruh manusia? Pokoknya Yesus hanya mengajarkan hukum terutama, dan yang utama adalah kasih Tidak hanya bukan itu, Allahmu nanti ke situ kita dan sesamamu tidak manusia. hanya itu. Udah cukup, nggak usah berbuat Jadi dosa. pengajaran Yesus hanya kau pilih-pilih. Kok pilih-pilih? Nah, sekarang yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 20 itu juga berlaku kepada kalian atau tidak? Dia ngomong ke murid-muridnya itu kok. Berlaku kepada kalian atau tidak? Dia ngomong ke murid-muridnya itu, Bang. Coba dibaca Yang lagi. saya tanya, pernyataan Yesus dalam Matius 5 nomor 20 ini berlaku untuk kalian Kristen atau tidak? Ya, dia mengajarkan yang baik gitu kan. Kamu mengerti bahasa Indonesia enggak sih? Pertanyaan saya apa? Perkataan Yesus dalam Matius 5 nomor 20 ini berlaku tidak kepada kalian yang beragama Kristen? A. Berlaku, B. Tidak berlaku. Simple jawabannya. Itu kalau abang ngomong gitu, berarti yang gigi ganti gigi apa ganti itu kan itu berbuat orang Yang saya Israel, bukan tanyakan buat saya. Matius 5 nomor 20 berlaku tidak untuk kalian orang Kristen? Ini buat orang Yahudi, Bang, bukan buat orang Kristen. Iya, yang saya tanyakan itu berlaku tidak untuk orang Kristen. Iya, yang abang tanya itu, ini waktu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Saya tanya lagi sekali lagi, ayat itu berlaku tidak kepada orang Kristen? A. Berlaku, B. Tidak. Enggak berlaku. Enggak berlaku. Berarti Yesus bukan diperuntukkan di luar Bani Israel, ya kan? Karena pengajarannya tidak berlaku kepada di luar Bani Israel, betul? Enggak. Baca Matius 15 nomor 24. Jangan loncat-loncat terus, Bang, kayak kera gitu. Matius kok loncat kan Matius. Iya, tadi Matius 5, sekarang Matius 15. Bentar apa? Saya Raja Wali, bentar. Anda jangan bicara dulu, Anda belum disapa. Kalau Anda tidak kondusif, saya tendang ke neraka ya. Sabar, lanjut. Gitulah, Bang. Saudaraku, yang namanya diskusi itu kita menampilkan data yang berkesesuaian dengan pokok yang dipermasalahkan. Tidak keluar daripada konteks daripada apa yang kita bahas. Anda mengatakan bahwa Matius 5 nomor 20 ini tidak berlaku kepada Kristen, hanya berlaku kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu adalah kalangan Bani Israel. Maka saya memberikan kesimpulan, berarti Yesus ini tidak diperuntukkan untuk di luar Bani Israel, hanya diperuntukkan kepada Bani Yesus Israel. naik ke Anda surga. menyangkanya. Yesus suruh murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa, ajarkan itu dengan namaku gitu loh. Kasih apologi. Bentar, izin Yunus, izin Ahi. Raja Wali, Anda mau ditendang ke neraka atau tidak? Tahu ke neraka bodas. Kalau tidak mau, Anda ada mute. Anda Suka mesti pertanyaanmu harus dijawab dengan buat tendang lo, bersih sana di neraka lo. Lanjut. Kau ditendang Yunus. Yunus naik, gue salah nendang. Ya Allah.
Tangannya udah gatel banget ke arah akun pun. Iya. Oleng, lanjut. Baik, Anda buka Matius 15 nomor 24. Dibaca saja. Saya tidak memaksakan keimanan, saya sodorkan dalil berkesesuaian dengan diskusi kita. Itu loh. Walaupun kau bantah saya dengan asumsi, nggak apa-apa. Sekarang buka mikmu, saya nggak lama lagi, 1 jam lagi saya alihkan kepada saudara saya karena bagian Abang. Indonesia Timur akan sahur. Abang, ini Yesus istilahnya mencobai iman dari si itu. Dia ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Gitu loh. Tapi akhirnya kan Yesus membantu dia. Iya, tapi Yesus karena- sudah memberikan betul. Iya. Betul. Karena gini loh, Bang. Bentar, Bang. Karena Bani Israel yang mau dibantu oleh Tuhan, mau mempercontohan oleh Tuhan, walaupun mereka sudah diselamatkan berkali-kali, tapi mereka tetap menyembah berhala-berhala yang lain gitu loh, Bang. Sejarah Israel itu Yesus, mengatakan bahwa bro. setelah mereka Kalau kamu keluar dari bicaranya tanah Mesir, panjang. mereka pun masih menyembah berhala, ala-ala yang lain gitu loh. Bro. Kalau Allah kita kan Allah itu sesembahan. Makanya dibilang ala-ala yang lain gitu loh. Iya, lalu kenapa kau Itu jadikan terbukti Yesus? di Alkitab itu ditulis, Bang. Dan itu adalah Israel bagian dari ini, kamu Tuhan sendiri. saja sudah datang ke Ngomong terus, itu adalah bagian daripada pernyataanmu sendiri yang tertuju kepada dirimu sendiri yang mengadakan ala-ala lain. Siapakah yang kau adakan? Yesus yang menjadi ala-ala lain. Ya kan? Kau buat patungnya, kau sujud menyembah dia, lalu kau jadikan Matius 15 ayat 22 sampai 26 tentang kisah daripada seorang perempuan Kanaan. Justru Yesus sudah memberikan pernyataan di situ, mengibaratkan daripada sosok manusia di luar dari kalangan Bani Israel sebagai guguk. Makanya Yesus selalu ketika mengutus para muridnya dalam Matius 10 nomor 5 sampai 8, ya kan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus memberi pesan kepada mereka. Apa pesan Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain. Mana dalilnya yang Anda katakan bahwa Yesus ini diperuntukkan untuk seluruh alam? Tidak ada. Paulus mengatakan tidak, Yesus mengatakan tidak, murid-murid mengatakan tidak. Mana dalil yang mengatakan bahwa Yesus diperuntukkan untuk kalian? Mana? Ada tidak? bentar. Carikan. Ketik dulu. Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu itu maksudnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang bunyi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kamu tahu maksud daripada bangsa di situ apa? Bangsa di situ dalam original teks adalah etnis, dalam bahasa Yunani etnos. Apa itu etnos? Suku. Suku-suku yang dimaksud daripada suku-suku itu adalah ke-12 suku bangsa Bani Israel. Suku Gad, suku Neftail, suku Lewi, sampai kepada yang namanya suku Benyamin, Wahyu 14. Jadi Ini kalau semua kau mengatakan apa? itu di Semua bangsa, tulisnya semua bangsa, semua. Ada. Kau pahami nggak yang kau bacakan itu kan terjemahan, iya kan? Original teks berbahasa Yunani itu adalah etnos. Etnos itu adalah etnis, suku. Suku ini diperuntukkan kepada suku-suku yang pada masa Yesus itu berpecah berai, hingga Yesus ingin berinisiatif untuk menyatukannya kembali dengan mengutus domba-domba kepada mereka agar dipersatukan kembali, karena mereka itulah yang sudah dimeteraikan oleh Yesus dalam Wahyu.
jumlah mereka, dan mereka menyiapkan umat mereka sesuai dengan apa yang diizinkan oleh daripada Tuhan mereka. Suku Gad menyiapkan umatnya 12.000, Ya. suku Neftail menyiapkan umatnya 12.000, Ya, suku Lewi contohnya menyiapkan tadi umatnya bang, yang 12.000. abang bilang ya, orang Samaria itu, Tuhan kan sudah menguji dia karena imannya itu yang Oh, baca. menyelamatkan dia. Saudara, Tuhan bilang aku saudara diutus baca. bukan untukmu, aku diutus untuk bangsa Israel. Tapi dia Saudara. terus meminta pertolongan pada Tuhan, tapi Tuhan tetap menolong dia. Ini iya, dia menolong, bukan berarti dia menantangkan, memberitahu bahwa dia diperuntukkan, diutus untuk kepada di luar daripada Bani Israel. Anda buka Yohanes 17 sama 9. Iya, kenapa harus Bani Israel? Karena Bani Israel ini keras kepala bang, nggak bisa diatur. Lalu kamu Bani siapa? Nggak bisa diatur Bani Israel Lalu ini. kamu Saya Bani udah siapa? bilang abang tadi di saat mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka nggak Saya bisa Anda, diatur nih. bang. Udah Anda bilang ini Tuhan Bani udah siapa? menampakkan diri di depan mereka saja nggak percaya gitu loh bang. Asumsimu banyak, tapi tidak ada dalilnya. Datanya makanya Iya. mereka kan membuat sampai Tanya-tanya kau itu Harun Bani membuat siapa? patung sesembahan gitu loh bang. Inter Milan, kau itu Bani siapa? Hidungmu kan pesek, matamu nggak coklat. Kau Bani siapa? Kau Bani siapa? Kalau aku ya, kalau kami baninya Tuhan lah, baninya Kan di mana dalilnya kau katakan bahwa kau adalah Bani Tuhan? Yesus saja tidak pernah dikatakan Bani Tuhan. Kau mengaku Bani Tuhan. Mana tulisannya Bani Tuhan? Tuhan. Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang ke Bapa tidak tanpa melalui aku gitu loh. Yesus mengaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku kalian tidak akan sampai kepada Bapakku. Tujuannya ke siapa? Betul. Tujuannya ke siapa? Hah? Yesus mengaku jalan, tujuannya ke siapa? Ya ke orang yang percaya. Oh, jadi Bapak itu orang. Hah? Kan Yesus mengaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku kalian tidak akan sampai ke Bapa. Yesus hanyalah jalan. Tujuannya ke siapa? Ke semua orang lah. Nauzubillah min dzalik. Iyalah, ke semua orang yang mau percaya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Iya, tujuan Yesus menyampaikan pengajaran agar orang-orang ini sampai kepada siapa? Sampai kepada Bapa. Nah, tujuannya siapa? Dan nggak, tujuan kita kan itu hidup selamanya. Saya tanya, berarti tujuannya ke siapa? Ke ke surga lah istilahnya. Kalau kita bukan surga, langit baru dan bumi baru gitu loh. Nggak nanya itu. Kucuk dengarkan. Tadi kau sudah mengaku, Yesus mengaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku kalian tidak akan sampai kepada Bapa. Yesus memberikan pengajaran kepada mereka agar mereka sampai kepada tujuannya kepada siapa? Ya kepada Bapa. Nah, berarti yang tujuan siapa? Yang jalan siapa? Jalannya ya Tuhan, ya Yesus. Tujuannya siapa? Tujuannya kita biar hidup kekal gitu loh. Tujuannya ke siapa? Ya itu ke Bapa. Ke Bapa. Berarti yang Tuhan yang mana? Yang tujuan atau yang jalan? Kalau Bapa nggak menjadi manusia, dia jadi monster. Kira-kira kita mau ngikutin siapa coba? Jalan nih jalan tol kalau bisa berkalo dia akan Enggak, Bang. Saya mau tanya dulu. Kalau Tuhan itu, kalau Bapa itu nggak menjadi firman itu nggak jadi manusia, kami orang Kristen mau tahu dari mana bahwa Buktinya kehidupan setelah kematian itu ada, bahwa kebangkitan Buktinya? setelah kematian itu ada. Buktinya Dari di mana? zaman Musa Tuhan tidak perlu menjadi manusia. Bani Israel mengenal Tuhan melalui Musa. Iya. Iya udah. Berarti Izin. dia ada. Mel monitor Mel. Melani. Mel. Woi. Wah, si Melani kok. Saya kebetulan agak ngantuk, takut ketiduran. Monitor ya, Pak ya. Saya monitor. Ya, lanjut. Saya sedikit lagi sahur nih. Mau ganti yang lain. Tes Abu ya. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah mau sahur nih. Assalamualaikum. Dikit lagi. Assalamualaikum.
Gantian sama Bang Jam lagi Sul ya. kalau mau, atau Bang Anggur Asam nggak apa-apa. Aman. Oke. Diselesaikan aja dulu. Setengah jam lagi saya sahur bagi Indonesia Barat. Iya, Oke, siap. Diselesaikan aja. Bang, kita kan cuma tukar pikiran aja, Bang. iya. Ya. Ya, tukar pikiran tapi by data dong, jangan asumsi dong. Kalau gue mumet, kalau lu pakai asumsi. Ya Bang Raja Wali tertib ya, nyimak dulu ini antara Inter dan Apologet Muda ya. Saya mute dulu, nanti selanjutnya Abang mungkin sama Bang Sul, silakan. Kamu kan tahu Yesus Tuhan itu kan cuman dari pendeta, nggak ada dalam Bible. Gitu loh. Cuman tahu Yesus hanyalah Bang. jalan, lalu kau artikan dia Tuhan. Yesus mati, lalu kau artikan dia Tuhan. Enggak. Lalu kau artikan dia Yesus Tuhan. Yesus itu ibaratnya gini loh, Bang. Hanya iblis yang mau disembah. Nggak ada, Hanya nggak ada- apa? selain iblis nggak ada yang mau disembah. Kata siapa? Iya, jadi maksudnya gini loh, Bang. Kata siapa? Allah itu nggak perlu dia bilang, oh saya Allah loh, sembah aku, enggak. Kalau dia tidak menyatakan dirinya Bang Inter, berarti apa bedanya sama berhala coba? Enggak, begini. Kalau kau Makanya dia menyatakan diri melalui Yesus gitu loh. Ya, Inter Yesus. dengarkan. Inter, dengarkan. Ya, oke. Kalau kau mengatakan hanyalah iblis yang minta disembah, berarti Tuhan dalam perjanjian lama adalah iblis. Keluaran 20 ayat 3. Sembahlah Beda. aku saja. Beda, kalau itu Allah, tapi yang tertulis, Inter itu. dia tertulis. Tunggu Bang Raja Wali, jangan ganggu, biar tertib, Jangan dulu, jangan Bang. bertumpuk-tumpuk ngomongnya. Tapi yang tertulis, Bang, waktu itu iblis mencobai Yesus di di gunung apa itu, dia bilang ke Yesus, udah sembah saya, nanti saya kasih semua ini, gitu kan? Lalu Yesus memerintahkan dia menyembah kepada siapa? Ya ke Allah Bapa, Ya berarti yang harus disembah siapa? ya Allah Bapa gitu. Terus dia Lalu bilang, kenapa "Coba yang- kalau lalu kamu yang kau sembah kalau siapa? Lalu yang kau kamu sembah siapa? loncat di sini, nanti malaikat kamu kan akan ambil kamu." Dia bilang, "Janganlah kau cobai Tuhan Allahmu." Hei, dengarkan. Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah kau iblis, ada tertulis, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu." Pertanyaannya, Inter menyembah siapa? Ya Bapa. Kau menyembah Bapa. Iya. Berarti bukan Yesus yang kau sembah ya? Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Karena kan- Yesus pernah mengajarkan berdoa menggunakan namanya? Ya, Yesus berkata, segala kuasa di bumi telah dinyatakan dalam namanya. Karena Bapa memperliakan aku pun mempermuliakan Bapa. Yesus mengajarkan tata cara berdoa menggunakan nama siapa? Dirinya atau nama Bapa? Bapa. Bapa kami Kau dalam berdoa? surga, dikuduskanlah Oke. namamu gitu. Oke, lalu kau berdoa menggunakan nama siapa? Yesus atau Bapa? Bapa. Lalu kenapa kau ingin berdoa menggunakan menyebut nama Yesus? Ya karena segala yang di dalam dunia dan di apa itu sudah diserahkan ke Yesus gitu loh. Iya, Yesus diserahkan kuasa untuk membuktikan mukjizat agar dia dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Iya, makanya saya bilang dia itu adalah firman-Nya Tuhan, istilahnya perkataan Tuhan. Tuhan yang berubah Emang jadi cuman manusia, Yesus bukan yang adalah manusia yang firman dituhankan, gitu loh, Bang. Emang cuman Yesus yang adalah firman Tuhan? Ya, firman. Yesus itu adalah firman. Ya, alam semesta ini dari mana? Hah? Alam semesta ini dari mana? Dari Allah. Dari Ketika Bapa. Allah menciptakan alam semesta, berfirman dulu atau bisu dia? Berfirman lah. Berfirman. Ketika Tuhan berfirman, firman itu menjadi apa? Menjadi alam semesta. Alam semesta. Alam semesta ini Tuhan bukan. Bukan. Ketika Tuhan berfirman, Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia. Manusia ini Tuhan bukan. Bukan firman-Nya, Bukan. tapi dalam dirinya itu, kalau sama abang bilang, pohon ini Tuhan atau bukan? Bukan, karena tuh pohon nggak bisa ngomong. Kalau Yesus kan bisa. Bagaimana? Jadi dalam Makanya diri Yesus tadi- ada apa? Ya saya bilang tadi ke abang, bagaimana Tuhan mau mengirim utusannya, Yesus itu harus berbentuk manusia lah. Kalau berbentuk manusia, orang pada lari semua, bang. Utusan dengan yang mengutus lebih tinggi mana? Yang mengutus lah.
Yang mengutus siapa, yang diutus siapa? Yang mengutus Bapa melalui firman-Nya menjadi Yesus. Makanya Yesus bilang, Berarti saya lebih hanya tinggi Bapa utusan, daripada tapi Yesus. saya dari surga, datang dari surga, makanya saya tahu jalan ke surga. Iya, Adam juga dari surga, bukan hanya Yesus Ya, main dari tapi surga. Adam mati, Adam berdosa, Adam tidak mendengarkan perkataan Yesus, perkataan Tuhan. Dengarkan, hei, dengarkan baik-baik. Iya kan Bang, Yesus Adam semua mati itu- kan, Adam tidak mau mendengarkan perintah Allah. Kalau Yesus itu taat ketika di sampai dunia- mati. Dengarkan. Oke, Yesus semua itu ketika di dunia tidak ada memiliki keilahian dalam dirinya. Baca Yohanes 5 nomor 26. Kalau nggak ada keilahian, mengapa dia bisa membangkitkan orang mati, Itu bisa berjalan di atas kuasa. air? Itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan, sama halnya dengan Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Bukan berarti dalam diri Musa ada Allah. Kenapa Yesus yang harus datang di hari yang terakhir? Karena dia melanjutkan daripada sama. Kenapa Musa harus datang daripada setelah Abraham? Kenapa harus Musa? Karena dia melanjutkan daripada milah Abraham. Setelah masalah Abraham habis dilanjutkan oleh Musa. Setelah Tapi kan Musa Musa nggak selesai Bang, karena Musa berbuat dosa, makanya Musa nggak selesai. Musa itu Allah dalam kitabmu. Ya tapi Musa nggak selesai karena dia berbuat dosa. Daud harus nggak selesai karena Daud berbuat dosa. Harusnya yang pantas dijadikan Tuhan itu dalam Bible adalah Musa, karena Musa itu dipanggil Allah, bahkan dijadikan Allah. Ada nggak Yesus dijadikan Allah dalam Bible? Musa udah metong, udah mati, udah nggak bangkit lagi Bang. Iya, saya tanya, yang dijadikan Allah dalam Bible Musa atau Yesus? Lah bagaimana kita mau jadikan Allah Musa? Musa aja nggak bisa bangkit kok. Ya saya tanya, yang dijadikan Allah dalam Bible, dikatakan Allah dalam Bible Musa atau Yesus? Yesus nggak dikatakan Allah. Ya berarti jadi dia tidak pantas dipanggil Allah, harusnya Yesus. Nggak Anda apa-apa. buka dalam Iya nggak apa-apa Bang. Tapi kan yang saya cuma mau jelaskan sini, Yesus itu dikirim, firman itu berubah menjadi manusia biar mengabarkan Injil kepada manusia bahwa ini loh surga itu gini loh. Kalau kamu Ya, itu gini. justru karena dia diutus menjadi manusia, dia itu ciptaan Tuhan. Ya kan? Yang namanya ciptaan Tuhan ini tidak mungkin adalah sang pencipta, tetap saja ciptaan. Saya menciptakan kursi, tidak mungkin kursi itu adalah saya. Tetap saja saya yang ciptakan. Yesus adalah ciptaan Tuhan. Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, ciptaan dari Allah. Siapa saksi yang setia dan benar? Baca Wahyu 1 nomor 5. Saksi yang setia dan benar adalah Yesus Kristus. Yesusmu ciptaan. Yang namanya ciptaan berarti bukan sang pencipta. Yesus itu Kenapa kau firman. memaksakan ciptaan adalah sang pencipta? Iya, dia firman yang menjadi manusia yang adalah ciptaan. Ciptaan, baca Wahyu 3 nomor 14. Iya mau ciptaan mau apa itu kan tetap dia dari Allah. Saya juga dari Tuhan, Adam juga dari Tuhan, semuanya manusia dari Tuhan, bukan hanya Ya, Yesus. tapi abang kan nggak bisa menghidupkan orang mati, nggak bisa berjalan di atas air, nggak bisa Dia juga menghidupkan orang mati. nggak bisa mengusir setan, nggak bisa itu menyembuhkan orang kusta, nggak bisa menyembuhkan orang, Yang Paulus juga bisa mengusir setan. tapi nggak bisa menciptakan manusia kan? Yesus mana menciptakan manusia? Orang Ya itu diciptakan. membangkitkan orang mati itu sama seperti Iya. menciptakan. Berarti Elia menciptakan manusia ketika dia membangkitkan orang mati. Kalau nggak salah ingat di Al-Quran apa? Berarti Elia dalam 2 Yesus raja-raja sudah menciptakan burung menciptakan menjadi hidup tanah liat dari tanah liat itu apa menciptakan atau apa itu? apa? Hanya Allah yang menciptakan binatang Itu atau apa? mukjizat. Itu mukjizat. Makanya Yesus ketika melakukan Katanya ciptakan, saya ciptakan burung bilang mujizat. dengarkan. Lalu kalau dia mampu menciptakan, kenapa ketika dia ingin bermukjizat dia berdoa dulu kepada Tuhan? Ya sekarang yang pencipta itu sebenarnya siapa? Yesus Ya, atau Tuhan. Allah? Kok Yesus Allah, bisa Allah yang ciptakan mencipta. burung?
Kalau Yesus itu mampu menciptakan, lalu kenapa ketika dia ingin melakukan mukjizat, dia mengangkat tangan berdoa dulu kepada Bapa? Ya Bapa. Makanya saya bilang, Bang, dia itu manusia. Ya berarti dia bukan Tuhan, karena dia ketika mau Jadi menciptakan. istilahnya gini loh, Bang. Dia itu kan datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan. Kalau dia datang sebagai Tuhan, hancurlah dunia kita, Lalu Bang. kenapa kau Tuhan kan sosok yang datang sebagai manusia ini? Manusia ini dia datang untuk menebus dosa-dosa kami gitu loh. Abang Aduh, salah. menebus lari ke menebus lagi. Ya iya, kalau dia, makanya saya bilang tadi, kalau dia nggak jadi manusia, Bang, gimana mau dia mau ngomong ke orang gitu? Yesus itu, saya tanya, Yesus itu memenuhi syarat tidak untuk menebus dosa kalian? waktu saya di Taman Eden, Tuhan cuma Sebelum saya berkata, ganti itu Adam sama Hawa takut loh. saya Gimana tanya sama kalau kamu? Enggak, saya mau tanya, kamu ini muter-muter kayak keong racun. Saya tanya, Yesus itu memenuhi syarat tidak untuk menjadi penebus? Yesus kan dikirim sama Tuhan Allah. Iya, saya tanya, Yesus ini memenuhi syarat tidak sebagai penebus? kalau dia nggak memenuhi syarat, ngapain Allah repot-repot? Oke, dia saya tanya sama Anda, Yesus orang benar atau orang salah? nggak berdosa, ditulis di Alkitab. Yang nggak berdosa. Sekarang kau baca Amsal 21 nomor 18. Udah baca Bible, nggak usah asumsi, pakai Bible aja. Amsal 21 nomor 18. Habis ini saya rehat. 21 nomor 18. Pasal 21. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat berapa, Bang? 18. 18. Pasal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orang fasik atau orang benar? Orang benar? Berarti memenuhi syarat tidak menjadi tebusan. Hah? Aho. Nggak, lanjut, Aki Julivli. Muter-muter aja kayak Lanjut kampung. dulu Aki. Lanjut. Saya mau persiapan buka dulu di Papua. Lanjut dah, silakan. Oh ya. Abang Papua, Bang. Siap pakai. Papua berarti udah mau jam 3, Bang. Bang Jul. Iya, Bang Samudra, ya Ustaz. Aku cuman mau dikit aja kata inter tadi. Silakan. Yang Silakan disambung. Bang Samudra. Dikit Silakan, aja ya, silakan. dikit. Silakan. Banyak Fadil. juga nggak apa-apa, Bang. Saya mute dulu. Enggak usah, dikit aja. Tadi yang dikatakan sama Inter, ini udah jelas. Coba Bang Jul. Iya. Aku ngelanjutin perkataan Bang Apologet nih. Coba moderatornya mana? Mel dibesarin dulu Bang Samudra. Ketiduran. Ketiduran lagi Melani ini. Dua natur lagi dia ini. Apa di situ? Bang Inter, Bang Samudra. Yesus dari firman bukan? Bang Inter. Firman yang menjadi manusia, Bang. Ya, berasal dari firman toh? Ya. Nah, Yesus berasal dari firman. Bumi dan isinya dari firman juga bukan? Iya, perkataan jadilah, jadi. Nah, Ya firman itu ya Yesus itu yang ngomong. nah firman itu Yesus. Firman itu bumi dan isinya. Sama-sama dari firman toh? Enggak, firman yang ngomong jadi bumi dan isinya, Bang. Nah, firman ngomong ini dari siapa asalnya? Dia bisa ngomong Dari Allah. Dari Allah. Allah berfirman, jadilah Yesus. Allah berfirman, jadilah bumi dan isinya. Sama-sama dari firman toh? Nah, kalau Yesus dari firman boleh disembah, bumi dan isi kalau firman boleh disembah pula bukan? Ya enggak, beda, Bang. Sama-sama dari firman loh. Enggak, Yesus kan jadi itu. Dia pembawa berita dari Bapa. Kalau bumi sama ini kan nggak ngomong-ngomong, diam-diam aja dia, diam-diam baik. Oh, diam-diam baik. Yesus berguna bagi manusia bukan? Berguna. Berguna. Bumi dan isinya berguna bagi manusia bukan? Berguna, tapi Yesus itu menawarkan keselamatan. Kalau bumi sama ini enggak, kehancuran. Ya. Karena nanti Mana bumi ada nanti menawarkan dihancurkan, Bang. kehancuran? Dibikin bumi yang baru. Yang jadi pertanyaan, Yesus dari firman,
Bumi dan isinya dari firman. Sama-sama dari firman, kenapa Yesus boleh disembah, bumi dan isinya nggak boleh disembah? Ya karena segala kekuasaan di atas bumi, di kolong langit, bumi itu sudah diberikan kepada Yesus. Siapa Jadi yang ngasih? si bapaknya ini sudah menyatakan dirinya dalam Yesus gitu loh. Oh, berarti kuasanya dari Bapak. Iya. Bapak. Ya toh? Yes. Yesus dapat kuasa dari Bapak. Betul. Nah, kenapa yang disembah bukannya Bapak yang memberi kuasa kepada Yesus? Ada kami kalau berdoa pakai nama Bapa. Loh, katanya tadi Yesus Tuhan. Lah ini yang memberi kuasa sama Yesus siapa? Bapa ini kan roh, Bang. Roh. Aku nggak nanya roh. Enggak, aku nggak nanya roh. Ya Yesus makanya dapat kuasa dari siapa? dari Bapa. Dari Bapak. Lebih tinggi mana Bapak sama Yesus? Kalau dari ayatnya itu udah setara, istilahnya kan Waduh. Yesus Bapa udah memberikan. Lah udah kamu urusinlah bumi itu gitu. Waduh. Sekarang gini. Iya. Sekarang gini. Bang Christian tak suruh beli rokok. Yang ngasih duit siapa? Lain jangan ambil perumpamaan gitu, Bang. Beda. Pertanyaan simpel, yang memberi kuasa siapa? Yesus sudah diberi kuasa. Yang memberi kuasa siapa? Bapa, Bapak. Yang membangkitkan Yesus siapa? manusianya. Yang membangkitkan Yesus siapa waktu dia mati 3 hari? Ya firmannya itulah. Yang membangkitkan Yesus ketika mati. Ya firman dari Bapa itu Yesus itu kan firman. Aku nggak nanya dari firman. Yang ngebangkitin Yesus waktu mati siapa? Bapa. Bapak. Lebih tinggi mana Bapak sama Yesus? Bapa lah. Nah, harusnya yang lebih disembah itu Yesus apa Bapak? Ya Bapa. Nah, ya udah jelas. Lanjut Bang Christian. Berarti lebih patut disembah Bapak daripada Yesus. Betul, Bapa. Lanjut Bang Christian. Aman. Iya. Siap. Makasih Bang Samudra. Saya ini kadang ngeri-ngeri sedap juga ya. Sekelas Aki Yunus saja masih dia bantah. Padahal Aki Yunus ini banyak sekali data-data yang dia sampaikan ya, Masya Allah. Tapi gini Bang, siapa namanya, Bang Inder, kita harus sepakat dulu Bang Inder, kalau dalam ranah diskusi itu kita harus gentle mengatakan kalau itu benar, kita katakan benar. Nah, Ya, harus jujur kan? Ya harus jujur. Nah, kalau betul. Harus jujur, pakai data juga kan. iya harus jujur dalam berargumen dan Betul. berdasarkan data, ya kan? Betul. Jadi gini Bang, dari perdiskusiannya Abang dengan aku sampai Bang Samudra, ini titik fokusnya ini kedudukan Yesus ini siapa sebenarnya, ya kan? Betul. Itu yang jadi pertanyaannya. Kedudukan Yesus ini siapa? Apakah dia ini berkedudukan sebagai Tuhan atau berkedudukan sebagai utusan? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu Yesus datang ke dunia ini, apa yang pertama dia kenalkan kepada para murid dan kepada Bani Israel? Apakah dia mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai utusan? Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Kalau misalnya dia mengaku sebagai Tuhan, ayatnya di mana, data dan dalilnya di mana, gitu. Tapi kalau misalnya dia mengaku sebagai utusan, ya kita harus sertakan juga data, ya kan? Nah, itu kan jadi enak kita diskusinya, abangku. Nah, sekarang begini, saya tanya Bang Inter dengan jujur, kedudukan Yesus ini siapa? Yesus ini Bang, makanya saya ngomong tadi kan, Yesus ini di firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Ya, apa kedudukannya? Itu aja. Kedudukannya itu dia sebagai pembawa firman.
Makanya saya Dia ngomong tadi, sebagai- kalau Ya. Allah berubah menjadi monster, manusia pada nggak percaya kan Bang? Pasti lari, Ya, betul. Gini, iya kan? dia pembawa firman. Ya. Yesus ini pembawa firman. Firman ini Betul. Yesus dapatkan dari mana? Firman ini adalah perkataan Allah, Enggak. Kan Bapa, perkataan dari Yesus- Bapa. Enggak. Kalau kita mau berbicara tentang firman, firman ini kan adalah perkataan Allah, ya kan? Nah, dari mana kita bisa tahu? Contoh begini. Yesus mengatakan, "Sebab segala firman yang telah Bapa berikan kepada saya, itu telah saya sampaikan kepada mereka." Nah, mereka ini siapa? Para murid Bani Israel, orang-orang yang memang yang sebagaimana Yesus itu disuruh untuk menyampaikan kepada golongan tertentu, Bani Israel, ya kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang memberikan Yesus firman ini siapa? Ya Bapa Bang. Bapa. Kedudukan Bapa apa? Bapa itu sebagai sang sumber Ya, yang menciptakan. Tuhan yang sesungguhnya atau tidak? Ya Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya. Baik, saya ikuti itu Pak ya, bahwa Bapa ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Jelas Ya. dalilnya, jelas datanya. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 12 nomor 44. Banyak ayat-ayat itu ya kan? Iya, betul. Nah, Betul. kemudian kedudukan Yesus sebagai pembawa firman. Apakah pembawa firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bapak itu kan kalau di Kristen ya Bang. Bapak Saya Oh ya baik, saya tidak berkata, saya tidak bertanya Bapak, saya tanya kedudukan Yesus. Iya, Kedudukan makanya saya Yesus. bilang Hmm. Yesus itu kan sang firman itu sendiri. Firman itu dari Bapa. Nah, Oke, firman itu dari firman Bapa. itu menjadi manusia. Dia harus jadi Oke. manusia. Oke, baik. Karena Tuhan itu maha kuasa dan maha adil. Sama adil. Oke. Bagaimana Apakah kenapa kemakuasaan- Yesus harus Oke. diutus? Kenapa Yesus kenapa? harus Oke. dia maha pengasih tapi maha adil juga. Oke, maha adil. Makanya Oke, lanjut. waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia harus adil, mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Oke, sudah kayaknya sudah melenceng jauh ini. Iya, Saya Gedein dulu. Oke. Ya. Oke. Coba, Bang. Silakan Mel, digedein dulu Bang Samudra. Oke. Hmm. Ya, itu. Silakan Bang Samudra. Ya. Loh, kok kebalik? Ya udah. Loh. Ini loh yang dibahas dari Bang Jul ini loh. Nah, coba. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah Ya, kusampaikan Yohanes 17 ayat 8. mereka. Ya toh, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Masa ayat ini masih dibantah? Ini Iya, Bang. Karena dia kan sebagai manusia yang sempurna. aduh. Ini loh, masa Tuhan mengutus Tuhan sih, Bang Inter? Bukan Tuhan mengutus Tuhan, Bang. Tuhan menjadi manusia. Manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa roh Allah. Lah iya, makanya kalau jadi manusia, Makanya kan arti itu Tuhan memberikan firman kepada Tuhan gitu. kepada manusia, Loh, manusianya siapa? Yesus. Lah iya, Yesus Tuhan bukan? Nah, kalau sekarang udah Tuhan. Kalau waktu Nah. itu belum. Aduh, Karena dia kan waktu itu masih membutuhkan rohnya Allah. sakit ini. Berarti Yesus jadi Tuhan itu sejak kapan? Sejak awal bumi pun sebelum ada, itu kan Tuhan, dia udah bilang, sebelum Allah, Abraham ada, aku sudah ada. itu firman. Iya, firmannya itu Nah, Yesus jadi Tuhan itu sejak kapan? sebelum dunia ada, Bang. Malah. Atau
Terus gimana? Sebab itu Kristus harus mati supaya ia menjadi Tuhan. Sejak itu dia jadi Tuhan. Iya, karena waktu itu dia manusia. Karena waktu itu dia berubah jadi manusia dulu. Nah, kalau memang dia itu Tuhan, berarti Tuhan memberikan firman kepada Tuhan. Enggak, jadi kan dia sebagai sosok manusia mau mengajarkan kepada manusia, bukan binatang. Ya kan, Bang? Makanya dia harus berubah jadi manusia. Oke, Nah, berarti sebagai manusia yang sempurna, berarti kan gini. dia mengikuti cara hidup manusia. Dia bisa Berarti- lapar, dia bisa haus, dia keluar dari seorang Nah, perawan. itu- Nah, ya tapi dia tetap manusia, Bang, yang lemah, yang bisa mati. Makanya saya bilang, saya sering ngomong ke Bang siapa itu ya, Bang Blender sama Bang itu juga, Bang, kalau manusia ini Tuhan jadi manusia aja bisa mati, gimana kita yang manusia nggak tahu mau kemana habis itu, gitu loh. Tapi manusia ini bisa hidup. Nah, kita gimana? Kalau udah mati mau kemana? Kita kan semua orang sampai sekarang nggak tahu mau kemana, karena belum ada kesaksian, belum dulu ada Bang Inter, kesaksian dulu, hidup. kepanjangan dulu. Benar kan, Bang? Ya benar kan? Bang Inter, Tuhan menjadi manusia, betul nggak? Iya, Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia, pertanyaan yang mendasar itu simpel. Ketika Yesus mati di tiang salib, berarti Tuhan ikut mati. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu nggak pernah habis. Lah terus gimana jawabannya? Itu mati sama hidup, Bang, itu cuman ada di istilah dari manusia. Nggak ada, Tuhan itu nggak akan pernah mati, Bang. Loh, katanya Tuhan menjadi manusia. Manusia, makanya saya bilang tadi, Ah. Yesus mengajarkan hiduplah menurut roh, bukan daging, karena daging bisa binasa. Gitu loh, Bang. Kan ada Dengar di ayat perkataan itu. saya, Bang Inter. Dengar, Bang Iya. Inter, Tuhan menjadi manusia, betul nggak? Tuhan menjadi manusia, Betul nggak? betul. Betul. Ketika Bukan manusia dituhankan ya, Bang. Oke, paham. Berarti ketika manusia mati di tiang salib, Tuhan ikut mati. Dia bukan mati, dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Ya, roh Allah itu meninggalkan dia supaya dia mati. Kalau roh Allah tidak meninggalkan dia, dia nggak bakalan mati, Bang. Loh, aku nggak nanya rohnya, menyerahkannya kepada siapa? Ya kepada Bapa lah. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Ya satu. Loh, kok satu? Lo kok berapa? Emang berapa? Ya itu kan manusia yang meninggal. Tadi katanya Tuhan menjadi manusia. Menjadi manusia, tapi kan roh dalam manusia itu adalah ada juga roh Tuhan. Makanya Ada dia juga ngomong. roh Tuhan. Mereka Bang nanya Inter- siapa Bapak itu, dia ngomong, kamu Enggak, sudah Bang lama Inter ada roh bersama enggak? aku, kenapa kamu tidak mengenal aku? Enggak, Karena Bang dengan Inter ada roh enggak? perbuatannya dia Bang Inter ada roh mengabarkan. nggak? Kenapa? Bang Inter ada roh nggak? Ada, tapi nggak bisa dilihat kan? Ada. Yesus punya roh nggak? Punya. Punya. Bapak di surga apa di bumi? Bapak di mana saja? Bang, Enggak, kalau waktu Yesus di Kristen, waktu Yesus di dunia, di bumi, Bapak di mana? waktu Yesus meninggal, roh Allah itu meninggalkan dia, Bang. Jadi Yesus meninggal. Kalau roh Aku Allah nggak nanya, nggak aku nggak keluar nanya. dari Aku nggak Yesus, nanya. dia bakal meninggal. Aku nggak nanya roh, yang aku tanya, ketika Yesus di bumi, Bapak di mana? Roh Allah itu nggak terbatas, Bang. Aku nggak nanya roh, ketika Yesus di Iya, bumi, makanya saya bilang, Bapak ya di sorga. Bapak di surga, Yesus di bumi. Iya, Ada berapa Tuhan? satu. Oh, satu. Nah, abang ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Abang dibilang satu apa dua apa tiga? Ada badan, Berarti- ada roh. Satu atau berarti- dua, abang? Abang Berarti Samudra berarti berapa? Satu atau dua? berarti Roh apa itu? roh Bapak yang di surga berarti pindah ke rohnya Yesus. Roh yang di Yesus itu hanya sekecil, kalau di kita bilang itu hanya seuprit. Iyalah. Berarti rohnya Bapak ketika di surga masuk ke dalam tubuhnya Yesus toh. Iya, makanya saya bilang kalau Allah itu datang ke dunia, hancur dunia kita, Bang. Kalau rohnya Bapak di surga pindah ke tubuhnya Yesus, ketika Yesus mati, Bapak ikut mati nggak?
Nggak ada istilah mati dalam Wih. Bapak. Nggak ada. Mati Istilah bisa. mati itu kan hanya untuk manusia. Manusia oke. itu mati. Oke, Udah oke, selesai. oke. Kalau Oke, Bapak itu skip. dia mau mati, dia Kalau bangun, yang dia itu mati. skip. Terserah dia. Pertanyaan spesifik, tolong dijawab dengan akal yang sehat. Ketika Yesus di bumi, berarti rohnya Bapa di surga ini kan pindah ke Yesus toh. Nah, Kuasa. ketika Yesus ini minta izin mohon maaf. Ketika Yesus nenen sama mamanya, Tuhan Bapak ikut nenen nggak? Lah kan itu manusia. Iya, manusia ada Mau dia rohnya nggak? nenen, mau dia berak, dia mau cebok, terserah dia. Enggak, Kan yang manusia. ditanya kan Yesus ada rohnya. Enggak, apa masalahnya, Bang? Apa yang mau dipermasalahkan? Kalau dia nenen atau dia apa kayak apa yang Abang mau permasalahkan di situ? Yang Kalau dia sebagai manusia kok dengar, dia dengar, lapar, dia haus. dengar. Ketika Yesus di bumi, rohnya kan Bapa. Iya toh? Dia sebagai manusia, Bang. Nanti kalau dia butuh Bapa, dia berdoa. Makanya dia berdoa. Makanya orang bilang, "Loh kok Tuhan berdoa sama Tuhan?" Lah dia manusia kok, dia butuh roh Tuhan buat bisa buat apa-apa gitu loh. Yang jadi Karena dia pertanyaan datang ini- sebagai manusia yang Ini sempurna. Tuhan apa saklar lampu sih? Ketika butuh Tuhan datang, ketika nggak butuh Tuhan pergi gitu. Kalau nabi, kalau rasul, nabi, hamba Allah itu mereka butuh Allah itu mereka harus meminta kan gitu. Kalau Yesus kan kadang minta, kadang langsung sembuhkan bisa gitu loh. Yang ngasih kuasa siapa? Ya Bapak kan sudah dikasih semua ke Yesus. Berarti Yesus di bumi, rohnya roh dari surga Bapa toh. Ya. Nah, ketika Yesus nenen, roh yang di dalam tubuh Yesus itu ikut nenen nggak? Kalau nggak punya roh dia nggak bisa nenen, Bang. Nah, berarti Ya, Bapak makanya ikut saya bilang. nenen. Oke, Bang Kris, Bang Jul, berarti udah jelas. Ketika Yesus nenen, Bapak ikut nenen. Lanjut. Itu makanya saya cuman Mas Samudra ini cuman mau ngomong itu sama kayak Mas